Pada beberapa kasus pendarahan otak menyebabkan melemahnya beberapa bagian tubuh seperti mengalami stroke. Lalu bagaimana mengenali gejala pendarahan otak, apa penyebab, dan bagaimana dampak serta penanganannya? Kami bahas bersama Direktur Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Dr. Mursyid Bustami. Selamat malam Dr. Mursyid. Selamat malam Mbak. Ya, terima kasih dokter. Kita berbicara mengenai pendarahan otak. Sebenarnya apa saja sih dok pemicu pendarahan otak ini? Jadi para penonton sekalian, jadi kita mengenal ada dua sebetulnya stroke pendarahan ini. Yang pertama adalah spontan, yang kedua adalah traumatik. Nah, traumatik jelaslah karena ada suatu trauma. Nah, kita bicara mengenai pendarahan yang spontan, yaitu ini sering kita sebut juga dengan stroke pendarahan atau stroke hemoragik. Nah, tentunya seseorang yang mengalami pendarahan itu sudah ada memiliki faktor risiko. Jadi, dan tidak terkendalinya faktor risiko itu yang menyebabkan terjadinya pecahnya pembuluh darah di otak. Oke. Cara mengenali atau gejala-gejala pendarahan otak, dok, apa saja, dok? Stroke pendarahan ini pada umumnya 70% dari pasien yang mengalami pendarahan otak ini mengalami sakit kepala. Nah, sebagian lagi sekitar 60% itu mengalami penurunan kesadaran, dan selain dari itu tentunya hampir sama dengan gejala stroke yang lain, seperti adanya kelemahan dari sisi tubuh, dan ada juga pasien yang mengalami kejang dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi kebanyakan adalah mereka yang mengeluhkan sakit kepala, begitu ya dokter Mursyid ya. Nah, jadi sebentar, jadi ini perlu dijelaskan bahwa stroke ini terjadi sekonyong-konyong. Jadi artinya pada seseorang yang sebelumnya sehat, tidak mengeluh apa-apa, tiba-tiba mengalami sakit kepala hebat, ya, yang lain dari biasanya, dan diikuti oleh penurunan kesadaran dengan gejala-gejala stroke yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan stroke pendarahan. Oke, jadi bukan orang yang mengeluhkan pusing atau sakit kepala dengan interval sering begitu ya, berarti dok ya? Bukan. Oke, jadi tiba-tiba merasa sakit kepala atau pusing, tapi merasa sakitnya itu luar biasa, artinya jauh dibandingkan dengan pusing-pusing biasa gitu ya dok ya? Ya, biasanya demikian, tapi 70% dari pasien yang mengeluh sakit kepala, 30% lagi biasanya juga ada yang mengeluh tidak mengeluh sama sekali sakit kepala. Dok, orang dengan riwayat medis atau kondisi seperti apa saja yang harus waspada terhadap pendarahan otak? Misalkan mungkin pasien dengan riwayat medis atau kondisi punya hipertensi, darah tinggi, diabetes atau lainnya mungkin dok? Secara umum faktor risiko stroke itu kan ada yang tidak bisa dikendalikan seperti bertambahnya usia, kemudian ras, kemudian juga ada riwayat keluarga yang menderita stroke. Tapi sebagian lagi bisa dikendalikan. Ya, adalah hipertensi misalnya, kemudian diabetes, kolesterol yang tinggi, merokok, kebiasaan hidup yang tidak sehat, ya, terlalu gemuk, kurang gerak, dan segala macam. Nah, khusus untuk pendarahan otak atau stroke pendarahan ini, ada beberapa penyebab atau kondisi. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi, terutama tekanan darah tinggi yang tidak terkendali dan sudah berlangsung lama. Dan kondisi yang lainnya bisa terjadi pada orang-orang dengan kelainan pembuluh darah yang kita sebut dengan aneurisma. Aneurisma itu ada suatu kantong-kantong di pembuluh darah di otak itu yang ini merupakan titik lemah. Nah, suatu saat tekanannya meningkat, maka pembuluh darah itu pecah. Nah, selain dari itu ada beberapa kondisi yang lain, misalnya kelainan pembuluh darah bawaan, seperti AVM namanya arteriovenosa malformasi, kemudian ada juga gangguan dari pembekuan darah. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya stroke pendarahan ini. Oh oke, jadi adanya penyakit bawaan atau mungkin ada riwayat medis itu juga bisa menjadi salah satu pemicunya ya dok ya? Iya. Oke, dok, ini juga harus diluruskan, banyak yang bertanya di timeline atau di lini masa keterkaitan antara pendarahan otak dengan stroke. Apakah seseorang yang mengalami atau dinyatakan stroke itu
bisa saja berpotensi atau risiko pendarahan otak atau sebaliknya, Dok? Pendarahan otak seperti yang saya sampaikan tadi, salah satunya adalah stroke. Jadi 20% dari jenis stroke itu adalah stroke pendarahan, 80% lainnya adalah stroke penyumbatan pembuluh darah di otak. Jadi ada dua jenis, satu pendarahan, satu penyumbatan. Nah, kalau yang terjadi pendarahan tadi itu stroke pendarahan yang terjadi secara spontan, bukan karena trauma. Oke. Kalau kita berbicara mengenai stroke juga, Dok, apakah stroke ini bisa terjadi pada pasien di segala usia, artinya usia muda, menengah, kemudian usia lanjut kah, atau untuk di usia-usia tertentu saja, Dok? Stroke bisa mengenai segala usia, tapi kebanyakan mengenai usia lanjut. Walaupun sekarang ini lebih bergeser dengan adanya faktor risiko bergeser ke usia yang lebih muda, tapi secara umumnya stroke adalah penyakit yang banyak terjadi pada usia lanjut dan sebagian berhubungan dengan penyakit degeneratif atau penyakit yang berhubungan dengan penuaan, termasuk di sini adalah penuaan pembuluh darah. Oke. Bagaimana kemudian penanganan terhadap pasien yang mengalami pendarahan otak, Dr. Mursyid? Apabila ada warga atau siapapun yang mengalami gejala stroke apapun, baik itu pendarahan maupun penyumbatan dengan gejala-gejala tertentu, misalnya terjadi kelemahan dari anggota gerak, kemudian terjadi misalnya rasa kebas di sisi tubuh yang terjadi mendadak, atau mungkin terjadinya sakit kepala hebat disertai dengan kesadaran mulut, itu tiada cara lain, harus segera pergi ke rumah sakit. Jadi jangan menunda-nunda ke rumah sakit, karena dengan penanganan yang cepat dan tepat jauh memperbaiki outcome, akan menurunkan tingkat kesehatan, menurunkan tingkat kematian. Oke. Penanganan atau pengobatan terhadap pasien yang mengalami pendarahan otak seperti apa, Dok? Dan butuh berapa lama untuk recovery? Ya, baik. Tergantung dari kondisi pasien sendiri. Sebagian dari pasien itu harus menjalani operasi, mengeluarkan bekuan darah yang keluar dari pembuluh darah tadi supaya tidak menekan bagian otak yang masih sehat. Tapi kalau pendarahannya sedikit dan tidak berpotensi untuk mengganggu bagian otak yang sehat, itu tubuh bisa juga untuk menyerap sendiri dalam batas waktu tertentu. Oke. Artinya bisa saja ada potensi melemahnya anggota tubuh bagian lain ya, Dok, dan itu juga harus memakan waktu untuk pengobatan atau pemulihan begitu. Ya, kalau memang jadi stroke itu dalam penanganan akutnya seperti pendarahan, kita harus kendalikan tekanan darah, kita harus tangani misalnya kalau memang harus operasi dan segala macam. Kemudian kita lanjutkan dengan memperbaiki atau melakukan restorasi dari anggota gerak atau kesehatan yang muncul atau gejala yang muncul. Misalnya seseorang yang jadi gangguan bicara setelah stroke, kita harus lakukan. Oke. Mohon maaf, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Dr. Mursyid Bustami. Kita akan coba kembali untuk menghubungi Dr. Mursyid Bustami selaku Direktur dari Rumah Sakit PON atau Pusat Otak Nasional untuk melanjutkan dialog ini. Apakah kita sudah kembali tersambung dengan Dr. Mursyid Bustami? Oke. Kita akan langsung melihat terlebih dahulu seperti apa komentar warganet di lini masa terkait dengan kondisi dari pembawa acara Tukul Arwana. Saya akan buka. Ini dia yang pertama dari akun @yakult2 mencuit, katanya ngomongin soal Mas Tukul sebelum pendarahan otak, ngeluh pusing tuh, saya jadi takut soalnya. Beberapa hari ini kok jadi kayak ngerasa suka pusing ya. Jadi kalau tadi penjelasan dari Dr. Mursyid adalah bukan rasa sakit atau rasa pusing dengan interval yang cukup sering begitu, namun
pusing atau rasa sakit di kepala yang tiba-tiba kemudian lebih sakit dari biasanya, itu yang harus diwaspadai. Dari komentar berikutnya, cuitan dari akun Twitter @lobang98, katanya pendarahan di otak seperti yang terjadi pada Mas Tukul pernah menimpa almarhumah ibu. Beliau mengalami stroke yang berkepanjangan hingga akhir hayatnya. Berikut ya dari @enelna897, ada kenalan dulu kecelakaan kerja, pendarahan, kemudian operasi otak. Alhamdulillah hingga sekarang masih diberikan umur panjang, masih sehat, tapi ya kayaknya masih ada efeknya, soalnya kayak masih minum obat terus, atau mungkin ada juga penyakit lain ya. Jadi juga udah tidak bisa kerja berat lagi sepertinya. Jadi aktivitasnya mungkin tidak sebanyak dan beban aktivitasnya tidak seperti dulu ya. Berikutnya komentar dari akun @pribayan, mencuit, ibu saya pendarahan otak, sah atau istilah kedokterannya itu adalah subarachnoid hemorrhagic. Memang sakit kepalanya itu luar biasa banget, ibu nggak sadar selama 2 hari. Kesalahan kami karena ketidaktahuan adalah memijit kepala ibu saatnya beliau sedang sakit-sakitnya sebelum kita bawa ke UGD rumah sakit. Jadi memang harus diwaspadai ya. Hidup sehat yang paling penting.